Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Dalam segala hal Tuhan Yesus baik. Hari ini kita akan belajar saudara. Dalam persiapan Paskah. Minggu depan kita sudah ada dalam minggu-minggu Paskah. Dan hari ini kita harus menjadi pribadi yang siap untuk menyambut Paskah. Amin. Haleluya. Jadi hari ini kita akan belajar, siapkah kita menyambut Paskah? Karena banyak orang gak siap menyambut Paskah. Sudah puluhan tahun menyambut Paskah, sudah puluhan tahun menikmati Paskah, tapi tidak mendapatkan kuasa Paskah. Dan Paskah hanya berlalu begitu saja, dan Paskah tidak menjadi berarti dalam setiap kehidupan orang Kristen. Olehnya hari ini, yuk kita jadikan Paskah menjadi sertifikat, menjadi suatu lembaga yang mensertifikasi hidup kita, supaya hidup kita menjadi pribadi yang benar-benar layak di hadapan Tuhan. Amin. Kita akan belajar dalam Keluaran 12. Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Kita akan baca bergantian, saya akan baca ayat yang ganjil. Nanti saudara-saudara bantu, mungkin Lia bisa pakai mikrofon, Lia. Saya akan baca ayat yang ganjil, nanti saudara ayat yang genap bergantian sampai dengan ayat ke-28. Akan kita baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, temanya adalah tentang perayaan Paskah. Keluaran 12 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Ayat 2. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Ke-14, jemaat Israel yang terkumpul harus membelinya. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada waktu itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi serta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu biarlah. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkatmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kutentukan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jangan dibaca dulu, sampai di ayat 13 dulu ini. Jadi yang saya katakan tadi, Paskah harus menjadi lembaga sertifikasi hidup kita. Bahwa kita benar-benar menjadi orang yang terlewat dari yang namanya kuasa maut. Yang mengerti katakan amin, haleluya. Jadi hari ini ayat 13 mengatakan apa? Dan darah itu menjadi tanda bagimu. Artinya Paskah itu harus menjadi tanda. Paskah itu harus menjadi sertifikat bagi hidup kita. Bahwa ketika kita menikmati Paskah, berarti kita menjadi
orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Ya banyak orang hari ini gak mengenal Paskah. Paskah yang penting dapat telur. Yang penting aku menikmati Paskah, merayakan Paskah. Tapi orang gak tahu bahwa itu adalah satu-satunya sertifikasi yang membuat kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita luput dari yang namanya hukuman maut. Haleluya. Ayat 14. Yuk dibaca sekali lagi. 1, 2, 3. Bagi Tuhan turun-temurun, kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama kamu buang segala ragi dari rumahmu. Setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi, kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku akan membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu merayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Ayat 18. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi, sampai pada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel. Baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu harus kamu pasukkan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Ayat 25. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadah ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Kita baca bersama-sama ayat 28. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini kita belajar mengenai bagaimana kita mempersiapkan hidup kita, hati kita untuk kita menyambut Paskah. Amin. Hari ini kalau kita nggak siap menyambut Paskah, maka kita mungkin akan seperti orang Israel yang keluar ya keluar, tetapi ketika mereka menjalani Paskah tiap tahun dan tiap tahun mereka merayakan Paskah, tapi mereka belum sampai kepada janji Tuhan karena mereka hanya sampai di padang gurun, dan di padang gurun mereka kecewa, di padang gurun mereka menggerutu karena gak ada makanan, gak ada air, lalu mereka mulai mengomel. Dan ketika itu mereka berkata, Musa, lebih baik engkau buat aku kembali ke Mesir, karena apa? Di sini kami gak bisa makan, di sini kami gak bisa minum. Haleluya. Banyak orang hari-hari ini sudah berjalan keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan, tetapi dia mau putar balik, dia mau kembali kepada kegelapan. Dengar baik hari ini, banyak orang gak siap untuk mengalami Paskah. Banyak orang gak siap menyambut Paskah, karena ketika dia masuk, loh Tuhan kok aku masuk di dalam padang gurun, sepertinya kok aku gak sanggup, aku mau balik saja dari Mesir. Walaupun aku diperbudak, tapi di sana aku masih bisa makan, aku masih bisa ini, aku masih bisa itu. Dengar baik hari ini.
Kalau kita menjadi pribadi yang gak siap menikmati Paskah, saya percaya kita juga gak akan menjadi orang yang terluput dari kuasa maut. Amin. Haleluya. Jadi hari ini yuk kita persiapkan hidup kita untuk kita mempersiapkan Paskah, untuk menyambut Paskah dengan baik. Klik selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut Paskah? Saudara, apa yang harus kita persiapkan untuk kita menyambut Paskah? Klik selanjutnya, ayat yang ketiga kita baca bersama-sama saudara. Ayat yang ketiga, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ya, kata jemaah ini saudara, kalau saya pelajari, baru muncul di dalam Alkitab itu pada saat Keluaran 12 ayat 3 ini. Saudara boleh cek terjemahan baru dari Kejadian pasal 1 sampai dengan Keluaran pasal 12. Belum pernah kata jemaah itu muncul di dalam Alkitab terjemahan baru saudara. Dan baru dalam Keluaran 12 ayat 3 ini muncullah kata jemaah. Bangsa Israel yang tadinya hanya disebut bangsa atau kaum atau umat. Tapi hari itu disebut dengan yang namanya jemaah. Kata jemaah ini saudara dalam bahasa Ibraninya disebut dengan edah. Ini dekat dengan kata abodah yang artinya adalah ibadah dalam bahasa Indonesia. Artinya abodah itu adalah ibadah dan orang yang beribadah itu ya jemaah, itu edah. Amin. Haleluya. Nah, artinya apa sih saudara? Orang Yahudi memaknai Paskah itu apa saudara? Mereka merayakan keluarnya bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Artinya ketika mereka sudah dibebaskan oleh Fir'aun untuk mereka keluar dari tanah Mesir, maka itu mereka merayakan Paskah, ada kebebasan di situ, ada kemerdekaan di situ. Tetapi bagi orang Kristen, apa saudara? Arti Paskah apa? Hampir sama dengan yang namanya eklesia, adalah kumpulan orang-orang yang berjalan dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Karena Tuhan Yesus yang bangkit mengalahkan maut, maka kita tidak hidup di dalam kegelapan, tapi kita hidup di dalam terang. Yang ngerti katakan amin. Haleluya. Jadi kita adalah orang-orang yang berjalan dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Jadi kita kalau menjadi pribadi, kalau kita menyatakan declare menjadi orang Kristen, maka kita harus siap yang namanya meninggalkan kegelapan. Halo? Amin. Artinya yang pertama saudara, klik. Yang pertama, kita harus siap apa saudara? Persiapan apa yang harus kita ambil untuk kita menyambut Paskah? Yang pertama adalah kita harus siap mengambil keputusan untuk meninggalkan yang namanya kegelapan. Kalau hari-hari ini kita nggak siap meninggalkan kegelapan, maka kita tidak akan siap untuk menyambut Paskah. Karena Paskah itu hanya bisa disambut oleh orang-orang yang benar-benar mau keluar dari kegelapan. Kalau hidup kita masih terikat dengan yang namanya dosa, ikatan kegelapan, kita nggak akan pernah menikmati janji Tuhan dan bahkan Paskah nggak akan berlaku atas kehidupan kita. Dengar baik hari ini. Hari ini yang pertama, siapkan hidup kita untuk kita mengambil keputusan untuk meninggalkan kegelapan. Amin. Mesir adalah lambang kegelapan. Mesir adalah lambang perbudakan. Maka Tuhan tidak mau bangsa Israel berjemaah di sana. Tetapi bangsa Israel akan diizinkan untuk membuat bait Allah ketika mereka berada di Kanaan, di tanah perjanjian yang Tuhan sudah tunjuk. Amin. Karena Tuhan tidak mau umatnya menyembah di dalam kegelapan, tetapi Dia mau umatnya menyembah di dalam terang. Haleluya. Ada lagunya kan, oh Yerusalem, kota mulia, kota yang bercahaya, kota yang terang. Amin. Haleluya. Artinya kalau kita menjadi pribadi yang menikmati Paskah dan kita siap untuk menghadapi Paskah, maka kita harus tinggalkan yang namanya kegelapan. Amin. Haleluya. Kita harus tinggalkan yang namanya kegelapan. Kalau kita masih terikat dengan dosa-dosa, dosa apa itu hari ini yang begitu mengikat kita, yuk tinggalkan. Amin. Selama kita enggak meninggalkan itu, berarti kita enggak menikmati yang namanya kuasa Paskah. Selama kita enggak meninggalkan itu, berarti kita enggak siap menghadapi Paskah. Kita hanya siap terima telur. Amin. Haleluya. Ada cerita lucu saudara. Hari-hari ini kan saudara kita sedang berpuasa. Di medsos itu
sedang rame, saudara, rame. Jadi yang menghabisin takjil itu kebanyakan non-muslim, saudara. Karena jam 3 udah diborong duluan. Jadi ada yang mereka, waduh ini curang ini non-muslim ini. Kita masih mau puasa, mereka sudah curi start duluan, jam 3 sudah dihabisin, kita tinggal sisa-sisanya gitu kan. Akhirnya ada yang komen seperti ini, nanti kalau Paskah gantian kita borong telur. Biar mereka nggak Paskahan, nggak pakai telur. Pakai apa itu saudara? Mainan itu apa namanya? Kinder Joy saja. Biar mereka Paskah pakai Kinder Joy saja. Dan hari ini saya juga mau bilang saudara, bahwa takjil itu gak sehat. Buat non-muslim gak sehat. Buat orang yang tidak berpuasa itu gak sehat. Jadi jangan berburu takjil, amin. Gak sehat, saya katakan gak sehat. Gak sehat bagi kita yang gak puasa. Karena apa? Kita masih makan pagi, makan siang, kita sudah terima gula. Saudara. Takjil itu manis semua. Coba kolak itu manis, ya kan? Apa itu roti itu manis semua. Memang gulanya sengaja dibuat tinggi karena buat orang yang berpuasa. Seharian mereka gak isi makanan, nggak isi kadar gulanya supaya makan itu. Lah kita yang sudah sarapan pagi, makan siang, gulanya sudah banyak, sore kita nyuri hak mereka, kita makan gula, lama-lama kita diabetes sendiri. Makanya kita nggak boleh, amin. Biarkan takjil itu buat orang yang berpuasa, amin, haleluya. Kalau buat orang nggak berpuasa nggak sehat, amin. Karena apa? Gulanya tinggi, amin. Kalau kita ikut berpuasa boleh berburu takjil, amin. Haleluya. Ya, haleluya. Hari ini yuk kita siap meninggalkan kegelapan, amin. Kita siap meninggalkan kegelapan. Kita sambut Paskah dan kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Kita enggak hanya sekedar terima yang namanya telur Paskah, tapi kita terima keselamatan yang daripada Tuhan. Klik selanjutnya, Saudara. Gambar ini adalah gambar di mana Tuhan Yesus. Jangan diklik semua dulu. Ini adalah gambar Tuhan Yesus ketika dia menyembuhkan orang buta di Bethesda, saudara. Kehidupan dalam kegelapan tidak akan menjadikan kita jemaat Allah yang menikmati janjinya. Markus 8 ayat 22 sampai 25. Ya, saya akan bacakan buat setiap kita. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Bethesda. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Kampungnya apa saudara? Bethsaida. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan berkata, sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang. Sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Inilah mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus kepada orang buta. Dan ada yang menarik saudara ketika Tuhan Yesus membuat mujizat. Ketika Tuhan Yesus membuat mujizat biasanya Tuhan Yesus bilang sembuhlah engkau, pergilah dengan selamat. Percayalah imanmu sudah menyembuhkan engkau. Sesimpel itu saudara. Ketika Yesus menyembuhkan gak banyak yang namanya gimmick. Amin. Tuhan Yesus tinggal bilang sembuhlah engkau, sembuhlah engkau. Begitu. Tapi di kasus orang buta ini Tuhan Yesus katakan apa? Ayat 23 dikatakan apa? Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa keluar kampung. Ini adalah sesuatu yang agak sedikit beda, saudara. Ini adalah hal yang sedikit beda yang seperti biasanya dilakukan Tuhan Yesus gak seperti ini. Kenapa Tuhan Yesus kok membawa orang buta ini keluar kampung, saudara? Kenapa saudara? Yuk kita baca. Alasannya ada di Matius 11. Klik Matius 11 ayat 21. Dikatakan apa? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Bethsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung.
Yesus, inilah perkataan Yesus pada Matius 11:21. Ketika Yesus berkata, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Artinya apa? Tuhan saat itu, Yesus sedang mengutuk kota ini. Dan ketika kota ini menjadi kota yang terkutuk, maka kota itu penuh dengan yang namanya kegelapan. Amin. Kota yang terkutuk adalah kota yang berada di dalam kegelapan. Dan di dalam kegelapan, Tuhan Yesus tidak mau membuat mujizat. Amin. Karena Yesus adalah terang. Amin. Yesus harus membawa orang ini keluar dari kegelapan supaya orang ini bisa disembuhkan dan terima mujizat Tuhan. Amin. Kalau hari ini kita nggak mau dibawa keluar dari gelap kepada terang Tuhan, maka kita nggak akan pernah mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Jadi hari ini mau engkau dijamah, mau engkau ditumpangin tangan pendeta sekali berapapun, Tuhan Yesus datang ke sini pun, Tuhan Yesus juga gak mau sembuhkan engkau selama hidupmu masih di dalam kegelapan. Haleluya. Jadi hari ini yuk mari kita berpindah dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Karena ketika kita menyambut terang berarti kita menyambut tangan Tuhan yang ajaib. Amin. Haleluya. Hanya ketika kita berada di dalam terang, maka janji Tuhan akan nyata dalam setiap kehidupan kita. Selama kita dalam kegelapan, kita gak pernah bisa mendapatkan yang namanya janji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang kedua saudara, apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut Paskah? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan untuk kita menyambut Paskah? Klik selanjutnya. Kita baca Keluaran 12 ayat yang kedua tadi saudara. Kita baca bersama-sama. 2-3 ayat yang kedua. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Perhatikan baik-baik, saya bacakan sekali lagi. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Firman Tuhan ini diucapkan oleh Tuhan, oleh Allah kepada Musa dan Harun pada saat mereka masih di Mesir, saudara. Kita tahu Mesir ini punya peradaban yang kuno. Mereka punya kalender yang sudah diakui oleh bangsa-bangsa saat itu. Amin. Mereka sudah punya kalender yang luar biasa. Dan saya percaya ketika bangsa Israel berada di Mesir, mereka pakai kalender itu. Mereka mengikuti penanggalan orang Mesir saat itu. Dan mereka mengikuti kalender-kalender yang ada di Mesir. Tapi apa ayat 2 dikatakan apa? Bulan inilah akan menjadi permulaan bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Dengan kata lain Tuhan mau berkata seperti ini. Kalau dulu engkau memakai kalender Mesir, kalau engkau dulu memakai kalender perbudakan, hari ini aku memberikan bulan yang baru. Ini menjadi permulaan bagimu, menjadi tahun yang baru bagi engkau, menjadi kalender yang baru. Dan inilah tahun Yobel, tahun pembebasan, tahun rahmat Tuhan buat engkau terjadi. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Jadi hari ini saudara, yang kedua, bagaimana kita mempersiapkan yang namanya kita menyambut Paskah. Maka kita harus menjadi pribadi yang siap dengan waktunya Tuhan. Kita harus mengikuti agendanya Tuhan. Kita harus mengikuti kalendernya Tuhan. Bukan kalender dosa lagi, bukan kalender kegelapan lagi, bukan kalender perbudakan lagi. Klik ya. Kita harus siap berjalan di dalam waktunya Tuhan. Bukan agenda kita sendiri. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Jadi hari ini kalau kita masih memakai yang namanya agenda kita, maka kita menjadi orang yang tidak akan pernah siap untuk menyambut Paskah. Haleluya. Jadi hari ini orang yang siap menyambut Paskah adalah orang-orang yang benar-benar mau mengikuti apa yang menjadi kalendernya Tuhan. Dia buang kalender perbudakan. Tuhan, kalau aku dulu hidup dengan dosa, kalau aku dulu hidup dengan kalender dosa, kalau dulu aku hidup dengan kalender perbudakan, tapi hari ini aku menyatakan hidupku, aku menjadi orang-orang terang, menjadi anak-anak terang, dan aku menjadi pribadi yang akan terus berjalan dengan waktunya Tuhan. Aku berjalan dengan agendanya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Jadi hari ini, yuk kalau kita mau siap menyambut Paskah, kita siapkan hati kita untuk kita mengerti agendanya Tuhan dan kita mengikuti. Amin. Walaupun agenda kita gak terjadi hari ini, walaupun rencana kita sepertinya berantakan gak terjadi, tapi kalau kita ikuti kalender Tuhan, kita ikuti yang namanya janji Tuhan, kita ikuti yang namanya
tahun-tahun Tuhan, tahun rahmat Tuhan, dan kalender rahmat Tuhan, saya percaya kita akan menjadi pribadi yang akan penuh dengan kemenangan. Haleluya. Kita akan menjadi pribadi yang akan terima berkat Tuhan luar biasa. Engkau boleh berkata, hari ini rencanaku sepertinya gagal. Tapi dengar baik, kalau engkau mau mengikuti agendanya Tuhan, maka rencana Tuhan tidak akan pernah gagal atas hidupmu. Engkau boleh habis-habisan, mimpimu boleh habis-habisan, tapi dengar baik hari ini. Apa yang engkau mimpikan boleh tidak berhasil. Tapi apa yang Tuhan sudah tetapkan, Tuhan rancangkan bagi engkau. Rancangannya adalah rancangan penuh dengan damai sejahtera yang mendatangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan itu terjadi buat kita semua. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Ada yang pernah dengar kisah tentang 3 buah pohon? Ada yang pernah dengar ilustrasi tentang 3 buah pohon? Siapa yang sudah dengar? Mau dengar ceritanya? Suatu ketika ada 3 buah pohon yang tumbuh di hutan yang begitu lebat. 3 buah pohon ini tumbuh beriringan. Dan mereka punya mimpi yang berbeda-beda, saudara. Dan pohon yang pertama, dia bermimpi, kalau nanti aku sudah menjadi pohon yang besar, dan ketika aku ditebang, maka bagian dari tubuhku, kayu yang dihasilkan oleh tubuhku, aku ingin menjadi kotak perhiasan. Ketika aku menjadi kotak perhiasan, aku rindu ada banyak permata emas yang berada di tempatku. Dia punya mimpi seperti itu, saudara. Dan pohon yang kedua, saudara, dia punya mimpi. Kalau nanti aku sudah ditebang, aku rindu menjadi kapal pesiar, menjadi bahtera yang begitu indah, di mana para bangsawan akan menaiki aku, dan aku menjadi kapal pesiar kenamaan, karena aku sangat dinantikan oleh banyak orang. Dan pohon yang ketiga, dia punya mimpi. Aku rindu, aku menjadi pohon yang paling tinggi. Aku gak mau ditebang. Aku menjadi pohon yang paling tinggi di hutan ini. Sehingga ketika di seberang lautan, orang bisa memandang ujung dari aku bisa dilihat dari ujung pulau. Karena aku ingin menjadi pohon yang paling tinggi. Dan suatu ketika, saudara, tahun demi tahun berlalu, mereka tumbuh menjadi pohon yang cukup besar, saudara. Dan datanglah seorang penebang kayu. Dan semua kayu, semua pohon itu ditebang. Termasuk ketiga pohon ini yang punya mimpi, saudara. Semuanya ditebang. Pohon yang pertama, yang tadinya dia mau menjadi kotak perhiasan, akhirnya ketika dia bangun, dia membuka mata, dia kaget. Apa yang dia harapkan gak sesuai dengan ekspektasinya. Dia hanya menjadi kotak makanan ternak yang begitu hina, bau. Dan dia merasa kecewa dan dia merasa gagal. Hidupnya habis-habisan. Aku dulu bermimpi menjadi kotak perhiasan yang sangat mahal. Ada emas, ada perak, ada benda-benda yang sangat berharga. Yang bisa ditempatkan di wadahku. Tapi hari ini hanya kotoran ternak yang aku terima. Dan dia merasa sepertinya dia sudah gagal. Tapi suatu ketika ada sepasang suami istri datang dengan seorang bayi. Dan bayi itu ditaruh di kain lampin dan ditempatkan di dalam kotak makanan ini. Dan dia kaget, banyak orang datang sujud menyembah dia berbondong-bondong. Dan dia tahu itu adalah harta yang paling mahal. Karena dia juru selamat yang turun ke dunia. Amin. Dulu mimpinya, dulu dia menjadi pohon, dia menjadi kotak perhiasan sangat mahal. Mimpinya mungkin sudah lupa, karena hari ini ada suatu harta yang luar biasa yang hari ini ada di dalam tubuhnya. Haleluya, haleluya. Pohon yang kedua, dulu dia bermimpi ingin menjadi bahtera kapal pesiar yang luar biasa, megah, yang dinaiki oleh bangsa-bangsa. Tapi ketika dia buka mata, dia hanya menjadi sebuah perahu nelayan kecil. Dan dia merasa kecewa karena dia gak bisa memenuhi mimpinya. Tapi dengar, suatu saat ada seorang yang berdiri dengan baju putih. Di saat badai taufan mengamuk, orang itu berdiri dan berkata, diamlah. Dan tiba-tiba angin taufan badai itu menjadi tenang. Dan hari itu dia sadar bahwa yang menaiki dia bukan hanya sekedar bangsawan,
tapi orang yang sangat luar biasa. Dia orang yang memegang kuasa di langit dan di bumi. Dia orang yang sangat berkuasa. Amin. Haleluya. Pohon yang ketiga ketika dia ditebang, mimpinya sudah habis. Karena ketika dia bermimpi mau menjadi pohon yang paling tinggi, sudah habis, sudah sirna. Ketika dia ditebang, dan bahkan dia hanya menjadi kayu yang utuh, yang hanya gelondong-gelondongan yang dibiarkan berpuluh-puluh tahun. Mimpinya habis. Tapi ketika dia membuka mata, dia kaget. Tiba-tiba dia dipanggul di atas sebuah punggung yang penuh dengan luka dan bilur-bilur. Penuh dengan tetesan-tetesan darah. Dan dia hanya diseret-seret di sepanjang jalan sampai ke sebuah bukit yang bernama Golgota. Mimpi dia dulu dia ingin menjadi pohon yang sangat tinggi. Tapi hari itu dia mulai sadar. Saat itu dia ditinggikan bersama dengan juru selamat yang menopang, yang menghapus dosa manusia. Amin. Haleluya. Mimpi dia untuk menjadi pohon yang tinggi mungkin sirna. Tapi hari itu dia ditinggikan bersama dengan juru selamat di Golgota. Amin. Apapun mimpimu hari ini mungkin gak sesuai dengan agendamu. Tapi kalau engkau mengikuti agendanya Tuhan, yang terbaik yang terjadi. Amin. Hari ini kalau engkau mau mengikuti rencana Tuhan, maka engkau siap menyambut Paskah. Karena Paskah berarti aku serahkan hidupku Tuhan untuk menuruti apa yang menjadi keinginan hatimu. Amin. Haleluya. Kalau kita mau berkata seperti itu, maka kita akan menjadi pribadi yang siap benar-benar untuk menjalani Paskah, untuk menikmati kuasa Paskah. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Apa yang harus kita persiapkan untuk kita menyambut Paskah? Yang terakhir kita baca ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercala, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Persiapan apa yang harus kita lakukan untuk menyambut Paskah? Kita harus siap, yang namanya mempersembahkan korban. Amin. Yang ketiga, kalau kita mau siap menyambut Paskah, maka persiapan yang terakhir, yang ketiga yang Tuhan mau adalah kita harus siapkan hati kita untuk berkorban. Kalau kita nggak pernah mau berkorban, kita nggak mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya kuasa Paskah terjadi atas hidup kita. Amin. Haleluya. Yang ada kita hanya terima telur. Bahkan mungkin tahun ini kita cuma dapat Kinder Joy. Amin. Haleluya. Kalau kita nggak siapkan hati kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan, maka kita nggak akan menjadi pribadi yang akan mengalami Paskah. Dengar baik, kalau bangsa Israel saat itu nggak nurut saudara, bangsa Israel nggak mau mempersembahkan korban, apa yang terjadi? Ketika tidak ada tanda darah depan rumahnya, maka akan terjadi maut, malapetaka, mara bahaya yang besar terjadi atas rumah itu. Yang mengerti katakan amin. Artinya korban inilah suatu hal yang sangat penting. Karena ini menjadi tanda bagaimana kita bisa terlewat dari mara bahaya yang besar. Ini menjadi sesuatu yang penting. Karena ketika tanda darah itu ada, kita akan melewati maut. Yang harusnya itu kita dapatkan, tetapi karena ada tanda darah itu kita dilewati. Amin, haleluya. Demikian juga yang harusnya kita mati di kayu salib, tetapi Tuhan menggantikan kita. Darahnya, tanda darah itu membuat kita menjadi pribadi yang layak untuk kita bisa kembali kepada Bapa. Yang mengerti katakan amin. Ketiga yang terakhir saudara, kita harus siap berkorban. Karena kalau nggak siap berkorban, maka Tuhan juga gak akan melaksanakan janji Paskahnya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yuk hari ini kita siapkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Gak apa-apa hari ini engkau berkata, Tuhan aku sudah persembahkan hidupku. Dan sepertinya sudah habis-habisan Tuhan. Aku korban bukan hanya uang, aku korban bukannya waktu. Tapi kadang perasaan Tuhan, hatiku, dagingku sepertinya habis-habisan.
untuk melayani Engkau. Dengar baik, ketika engkau merasa sudah habis-habisan, engkau merasa Tuhan ini aku sudah gak berdaya lagi, aku persembahkan semua untukmu. Dan disitulah persembahan kita menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya, karena sifat dari korban itu saudara, korban yang sempurna. Sifat dari korban yang sempurna adalah habis terbakar. Amin. Kalau kita mempersembahkan hidup kita, maka hidup kita juga harus habis-habisan di hadapan Tuhan. Sampai kedagingan kita semuanya lenyap. Dan Tuhan menggantikan dengan rohnya yang baru. Tuhan menggantikan dengan tubuh kemuliaan yang baru. Sehingga kita hidup tidak terikat lagi dengan kegelapan. Tapi kita menyambut terang Tuhan yang ajaib. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Jadi hari ini yuk kita menjadi pribadi yang betul-betul mempersiapkan Paskah ini dengan ketiga hal ini. Aku mau Tuhan, aku mau menjadi pribadi yang mengambil keputusan untuk keluar dari kegelapan. Aku mau Tuhan menjadi pribadi Tuhan yang saat ini aku mau mengikuti agendamu. Aku mau menjadi pribadi yang hari ini mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan.